Yang ketiga rumusnya dari tahsilus sa'adah, semua yang membuat seseorang bahagia itu baik. Tapi semua yang bikin kamu galau, bete, itu kebalikannya, pasti tidak baik. Kalau tesismu nggak selesai-selesai, itu pasti tidak ada yang tidak baik yang sedang kamu jalani. Mungkin kamu males, mungkin kamu nggak tertib, mungkin kamu ogah-ogahan, mungkin kamu mismanajemen waktumu, pasti ada yang salah. Dan itu membawamu pada ketidakbahagiaan. Dan semua yang membuatmu bahagia itu pasti baik. Kok ada yang tidak baik tapi membuatmu bahagia? Hati-hati, awas ketipu. Itu jebakan. Hakikatnya dia jelek. Misalnya, Pak, kemarin saya nyontek, akhirnya nilaiku A, Pak. Oh, itu iya, nilaimu A, tapi hati-hati. Dalam praktek hidup yang sejati, awas keliru. Misalnya kamu harusnya levelmu nggak IP 4, tapi IP-mu 4. Orang anggap kamu pinter, padahal ternyata enggak. Itu bahayanya, silahkan dinikmati sendiri. Banyak bahayanya, panjang. Jadi pokoknya yang bikin kamu bahagia pasti baik. Kok kamu bahagia dengan hal yang tidak baik, itu sebenarnya bukan bahagia, atau sebenarnya itu nikmat sementara, ladzat tadi. Tapi resiko tidak bahagianya sangat panjang. Nah, oke. Saya tidak sholat, tidak apa-apa itu, Pak. Aku tidak puasa, biasa aja kan. Tidak masalah, Allah juga nggak cerewet, nggak marah-marah. Nah, iyalah, kamu ngitungnya sekarang. Tapi mungkin ada efek yang tidak kamu sadari. Karena ketika Allah nyuruh sesuatu, itu mungkin rahasianya tidak sekarang saat ini, tapi ada skenario yang dibikin sendiri oleh Allah untuk mekanisme hidup kita. Karena Allah pasti tidak butuh sholatmu, tidak butuh puasamu, tidak butuh zakatmu. Jadi segala yang membuat bahagia itu pasti baik. Atau kebalikannya, kalian melakukan kebaikan kok tidak bahagia ya, Pak? Ketika kebaikan tidak bikin kamu bahagia, berarti ada misunderstanding. Ada pemahaman dan pengetahuan yang belum kamu jumpai. Saya jujur, Pak, tapi kok sumpek gini hasilnya, Pak? Kok malah rumit hidupku? Harusnya jujur itu bikin bahagia, tapi kok bikin aku malah galau. Ada yang keliru dalam pemahamanmu tentang kejujuran dan kebahagiaan dari jujur. Konsepmu mungkin salah. Mungkin bahagia menurutmu apa? Atau jujurmu itu jangan-jangan bukan jujur yang sejati, tapi jujur yang terpaksa. Atau pasti ada yang keliru. Pokoknya rumusnya katanya Farabi, perbuatan baik hasilnya pasti bahagia. Rumusnya di situ. Semua yang bikin bahagia pasti baik. Kalau ada yang enggak, pasti ada yang salah. Terus katanya Farabi lagi, rumus keempat, orang tidak cukup hanya paham dan sadar, tapi juga dia harus ingin dan target. Paham teorinya dan sadar pentingnya itu belum cukup. Perlu ditambah mau menjalankan. Sekarang kan banyak, kamu yang pinter-pinter sudah S2, sudah kuliah, itu kan biasanya ilmumu lengkap. Apa sih kebaikan yang tidak kamu ketahui? Apa sih barang salah yang kamu tidak paham? Tapi antara paham dan menjalankan ternyata ada jarak. Kamu ngerti kalau puasa Senin Kemis itu bagus, tapi yo, kamu puasa kalau pas lagi ada masalah, sholat tahajud kalau ada masalah. Kan biasanya kamu gitu. Nah, jadi ada jarak katanya Frabinda. Tidak cukup hanya kamu ngerti dan paham teorinya, tapi juga harus niat dan menjalankan isi teorimu. Jadi kehendak itu jadi kunci. Kamu ingin bahagia atau tidak? Ada nggak orang yang sasaran hidupnya nggak bahagia? Ada.
Termasuk orang yang salah identifikasi tentang apa itu bahagia. Maka nggak cukup paham dan sadar, tapi harus dijalankan. Nggak cukup berteori tentang demokrasi, kamu juga harus hidup secara demokratis. Nggak cukup teori tentang anak soleh, kamu juga harus hidup kayak anak soleh. Maka nggak cukup tahu dan sadar, tapi juga menginginkan dan menjalankan. Itu teori untuk bahagia.